Halo guys, welcome back to chemistry. Nah, hari ini kita akan belajar tentang deret homolog, seperti pada spoiler di video sebelumnya. Deret homolog ini artinya adalah deret yang memiliki suatu kesamaan. Homo itu kan sama ya artinya ya. Nah, deret homolog yang akan kita pelajari ada 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ini. Memang namanya sekilas mirip, tetapi mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Pertama, kita bahas tentang alkana. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Ikatannya tunggal, atau apabila nanti digambarkan dalam struktur, ikatannya mempunyai garis hanya 1. Lalu namanya berakhiran dengan ana karena dia alkana. Lalu untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n tanpa plus 2 di sini. Kalau alkena ikatannya rangkap 2 atau nanti digambarkan di struktur garisnya 2 seperti sama dengan. Lalu karena dia alkena namanya berakhiran dengan ena. Kalau alkuna bisa ditebak namanya berakhiran dengan una. Untuk rumus umumnya CnH2n-2 dan ikatannya ikatan rangkap 3. Untuk pertemuan hari ini kita bahas alkana saja. Untuk alkena dan alkuna kita bahas di pertemuan berikutnya karena mereka mirip sama-sama mempunyai ikatan rangkap. Kita bahas yang ikatannya tunggal dulu. Seperti yang tadi dikatakan, alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Misalnya di sini C-nya ada 1, maka hanya ada 4. 2 kali 1 tambah 2, 4. C2H6. C-nya 2 hanya berarti 2 kali 2 ditambah 2, 6. Mereka ini mempunyai nama khusus. Yang harus banget kalian hafalkan adalah jumlah C1 sampai dengan 10. Ini harus kalian hafal. Misalnya seperti ini. C-nya 1 namanya metana. C-nya 2, etana, C-nya 3, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Untuk alkena namanya juga sama sebetulnya, hanya berakhiran dengan ena. Misalnya di sini propana di alkana, tetapi di alkena menjadi propena. Nanti di alkuna menjadi propuna, seperti itu. Next. Sekarang kita bahas bagaimana cara memberi nama alkana. Yang paling gampang dulu, jika merupakan rantai karbon tak bercabang. Nah, masalah cabang tak bercabangnya, Miss akan jelaskan di whiteboard nanti. Jika merupakan rantai karbon tak bercabang, nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya, yaitu sama seperti tabel sebelumnya tadi, seperti ini. Ini kalau tidak bercabang. Lalu bagaimana kalau ada cabangnya? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan rantai utama, yaitu rantai C yang paling panjang. Beri nama sesuai dengan nama alkananya seperti yang di tabel tadi. Atom C yang tidak terletak pada rantai utama merupakan cabang. Nah, cabang ini berupa gugus alkil. Kita kenal istilah baru lagi, namanya alkil. Alkil itu punya rumus CnH2n plus 1. Kalau alkana plus 2, alkil plus 1. Karena namanya alkil, pasti berakhiran dengan il. Jadi yang tadinya namanya metana menjadi metil. Etana, etil. Propana, propil, seperti ini. Metil, etil, propil, dan lain-lain. Ini namanya gugus alkil atau cabang. Lalu, apabila terdapat gugus-gugus alkil yang berbeda, pemberian namanya diurutkan sesuai abjadnya. Jadi misalnya di sini ada butil dan etil, maka yang harus kita tulis dulu adalah butil. Mengapa? Karena B lebih awal daripada E, seperti itu. Lalu, apabila terdapat pilihan rantai utama, pilihlah rantai utama yang mengandung gugus alkil sederhana paling banyak. Jadi misalnya rantainya sama-sama 6,
tapi yang satu punya etil, yang satu punya metil. Maka kalian pilihlah yang punya metil, karena dia lebih sederhana daripada etil. Next, sifat fisik alkana. Kalau kalian bayangkan alkana itu seperti minyak, karena minyak bumi pun sebagian besar terdiri dari alkana. Nomor 1, semua hidrokarbon bersifat nonpolar, begitupun alkana. Air itu kan polar. Jadi, alkana atau minyak itu sifatnya nonpolar karena air tidak dapat larut dalam minyak. Lalu, karena dia tidak bisa larut dalam air, mudah larutnya dalam pelarut-pelarut organik yang biasanya, ini biasanya ya, biasanya bersifat nonpolar. Lalu selanjutnya, semakin bertambah jumlah atom C, maka Mr ikut bertambah atau massa atom relatif. Masih ingat ya kelas 10 tentang Mr? Akibatnya, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Jadi titik lelehnya, misalnya nomor 4 nih, titik lelehnya CH4 dan C4H10 akan lebih tinggi C4H10 karena jumlah C-nya semakin banyak. Lalu ini kondisinya pada keadaan kamar atau suhu ruangan biasa. Pada suhu dan tekanan biasa, 4 alkana yang pertama dari metana sampai dengan butana berwujud gas. Pentana sampai heptadekana itu berwujud cair, nah oktadekana dan seterusnya berwujud padat. Kalau secara nyatanya, alkana itu seperti apa? Contohnya adalah gas metana yang biasanya dihasilkan oleh kotoran sapi. Lalu butana, kalian pernah barbekyuan kan ya? Menggunakan kompor yang ada gasnya, nah gasnya itu adalah gas butana. Lalu untuk pentana atau dan lain-lain ini yang berwujud cair, contohnya seperti bensin. Bensin itu juga alkana. Lalu untuk yang berwujud padat, bisa dicontohkan seperti aspal atau lilin. Itu adalah alkana yang berwujud padat. Setelah ke sifat fisik, mari kita ke sifat kimia yang akan kita pelajari lagi nanti di akhir bab kita akan belajar tentang reaksi-reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita pelajari hanya di dasarnya saja. Alkana dan sikloalkana cukup stabil, kurang reaktif, karena ikatannya tunggal semuanya. Sudah jenuh, tidak bisa ditambah apa-apa lagi. Lalu nomor 2, tidak dapat mengalami reaksi adisi. Lalu mudah mengalami reaksi substitusi. Untuk selanjutnya, mari kita ke whiteboard. Miss akan terangkan bagaimana caranya menentukan tata nama alkana bercabang. Nah, sudah muncul whiteboard-nya. Sekarang Miss akan ajarkan bagaimana cara menentukan struktur alkana dari yang paling sederhana. Misalnya, Miss punya alkana dengan jumlah C sama dengan 4. Kalau C-nya 4, menurut rumus umum tadi, kan rumus umumnya alkana adalah Nah, Cn H2n plus 2. Kalau misalnya C-nya 4, berarti kan H-nya adalah 2 kali 4 tambah 2, 10. C4H10 seperti ini. Lalu, kita akan belajar gimana menentukan rangkaiannya C4H10 ini. Caranya seperti ini. Kita tuliskan C-nya dulu. Ada 4 kan? C, strip C, strip C, strip C. Mengapa di sini hanya 1? Karena alkana itu ikatannya memang tunggal semuanya. Lalu kita sekarang menentukan jumlahannya. Kita ingat, C itu mempunyai tangan 4. Jadi, ketika di sini, tangannya sudah dipakai 1. Berarti tangannya sisa 3, karena tadi harusnya ada 4. Berarti hanya ada 3. H itu sisanya dari tangannya. Sekarang C yang di sini. Di sini tangannya sudah kepakai 2, berarti tangannya sisa 2, betul. Jadi di sini CH2. Di sini tangannya sudah dipakai 2 juga, jadinya CH2. Lalu di sini CH3, karena tangannya dipakai 1. Seperti ini cara menentukan alkana rantai lurus. Lalu bagaimana cara menentukan tata nama alkana kalau bercabang? Oh iya, kalau ini tadi namanya butana ya.
Lalu kalau ini sekarang, bagaimana menentukan tata nama alkana bercabang? Langkah pertama adalah tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama adalah rantai C yang paling panjang. Kita lihat yang paling panjang di sini adalah ini. Boleh belok-belok asal dia saling bergabung. Seperti ini. Lalu kita beri nomor. Nomornya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Yang mana cabang? Selain rantai utama adalah cabang. Jadi cabangnya ada di sini dan di sini. Cabangnya namanya apa? Nah, menurut penjelasan yang tadi, cabang itu kan berakhiran dengan il. Terus diikuti atau sebelumnya itu ada jumlah C-nya berapa? Karena di sini jumlah C-nya 1, kan depannya pakai met ditambah dengan il. Namanya menjadi metil, ini cabangnya. Ini juga cabangnya metil sama, karena CH3 juga. Kita beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Kita punya dua pilihan, memberi nomor dari sini atau dari sini. Kalau dari sini, cabangnya ada di nomor 2 dan 3 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau dari atas, nomornya dari 3 cabangnya. 1, 2, 3. Jadi, lebih baik kita memberi nomor dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Gini. Lalu kita beri nama seperti ini. Memberi namanya dari nomor cabangnya dulu. Cabangnya ada di nomor 2 dan 3. 2,3 gini. Strip. Cabangnya kan namanya metil, tetapi karena metilnya ada 2, menjadi dimetil. Lalu rantai utamanya ada 5, namanya adalah pentana. Pentana. Seperti ini. Nah, tadi kalau misalnya ada hanya 1 metil di nomor 2, jadi namanya bukan 2,3 dimetil pentana, tetapi hanya 2 strip metil pentana. Jadi awalan di ini hanya berlaku ketika ada 2 cabang yang sama dalam satu senyawa. Kalau ada 2 senyawa atau 2 cabang yang sama, kalau 2 itu diberi awalan dengan di. Kalau 3 itu pakai tri, kalau 4 itu tetra, kalau 5 penta, kalau 6 itu heksa. Nah, 7, 8, 9 semuanya juga sama seperti aturan tata nama rantai alkana. Heksana, heptana, oktana, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu kita ke senyawa yang ketiga ini. Bagaimana cara menentukan namanya? Ingat tadi, langkah pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Kalau kamu perhatikan, rantai utamanya ya yang lurus ini. Atau bisa juga belok ke atas, sebetulnya sama saja. Mau di sini atau belok ke atas juga sama kan ya, sama-sama ada 6. Lalu kita tentukan nomornya. Nomornya ingat dari yang paling dekat dengan cabangnya. Kelihatan ya, mana yang paling dekat? Dinomori dari sebelah kanan. Karena di sini cabangnya. Di sini cabangnya ada di nomor 3. Lebih dekat yang sini. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Kita punya cabang ada 3 nih. CH3, ingat tadi nama cabangnya adalah metil. Ini juga metil. Nah, ini cabang tapi C-nya ada 2. Namanya adalah etil. Seperti ini. Lalu memberi namanya. Kita punya 2 cabang nih, etil dan metil. Kita dahulukan sesuai abjad. E dan M lebih dahulu yang E, maka kita sebutkan E-nya dulu. Etil ada di nomor 4, jadinya 4 strip etil, lanjut pakai strip terus. Strip
ada metil di nomor 2 dan di nomor 4. Makanya 4 etil 2,4. Jangan lupa karena metilnya ada 2 di metil. Lalu rantai utamanya ada 6 heksana. Seperti ini. Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, silakan hubungi Miss langsung ya. Terima kasih.